Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tutorial AutoCAD Basic to Intermediate. Jadi di video tutorial kali ini aku bakal jelasin beberapa perintah modify yang paling sering dipakai di AutoCAD. Yang pertama itu ada yang namanya perintah move. Jadi move itu artinya memindahkan suatu objek. Nah, untuk caranya sendiri kita bisa klik nih objeknya, kemudian klik kanan. Di sini kemudian ada move. Nah, di sini kita bisa pindahin objeknya. Nah, udah. Atau kita bisa menggunakan command dengan cara ketik M, enter. Kemudian select objeknya, kemudian enter lagi, kemudian kita klik. Nah, itu tergantung kalian mau pakainya perintah yang mana ya. Yang kalian tuh lebih nyaman menggunakan yang mana. Kalau aku sih lebih prefer menggunakan command ya. Nah, terus kita juga bisa move suatu objek dengan menggunakan jarak. Contohnya, kita ketik M, enter. Kemudian kita klik objeknya. Kita select objeknya, kemudian enter lagi. Kita klik titiknya, kemudian kita move dengan jarak nih. Kita mau move dengan jarak berapa? Misalnya, jarak 100. Enter. Nah, objek yang tadi yang di bawah sini sudah terpindahkan dengan jarak 100 ya. Oke, sekarang selanjutnya yaitu copy. Nah, untuk copy sendiri, sama seperti move, copy juga caranya sama, yaitu dengan klik objeknya, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya copy selection. Nah, ini kita bisa copy menjadi beberapa bagian. Nah, ini itu kalau misalnya menggunakan klik kanan. Kita juga bisa menggunakan command dengan ketik CO, enter. Kemudian kita select objeknya, kemudian kita copy lagi. Nah, atau kita juga bisa menggunakan copy ini menggunakan jarak sama seperti move. Jadi caranya kita select nih objek yang mau kita copy, kemudian CO, enter. Nah, kita bisa masukin nih jaraknya. Kita mau nge-copy ini dengan jarak berapa? Misalnya 200. Nah, terus mau berapa kali nih di copy-nya? Misalnya kita bikin 5 kali ya. Berarti kan tadi 200, kita masukin kelipatan 200 berarti 400, 600. Nah, kayak gini. Ini di copy per jarak 200. Kayak gitu. Jadi sebenarnya agak-agak mirip ya. Kalau misalkan kita diulang-ulang pasti jadi terbiasa gitu. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang namanya perintah mirror. Jadi fungsi dari perintah mirror ini untuk menggandakan suatu objek dengan posisi benda seperti berada di depan cermin gitu kan, namanya juga mirror ya. Nah, caranya kita bisa select nih objeknya, kemudian kita ketik MI, enter. Nah, di sini kita bisa tarik garis sumbunya. Kita bisa tarik garis sumbunya. Di sini aku pakai garis sumbu X. Kemudian kita klik. Nah, di sini di kolom komen ini kita bisa baca nih mirror erase source object. Jadi si objek yang sebelah kiri ini yang kita pilih ini mau dihapus atau enggak gitu. Kalau misalnya kita pilih yes, si objek ini bakal kehapus nih. Jadi cuman ada objek yang di mirror aja, hasil mirrornya gitu. Tapi objek yang sebelumnya jadi hilang. Tapi kalau misalkan kita pilih no, misalnya ini kita select, kemudian kita MI, kemudian kita tarik garis sumbunya, kemudian kita pilih Y. Nah, kita pilih N ya harusnya. MI, select objeknya, enter, kemudian kita klik garis sumbunya, kemudian pilih no. Nah, objeknya akan tetap ada gitu. Objeknya akan tetap ada.
Nah, itu untuk perintah mirror. Kemudian kita lanjut ke perintah join. Jadi kalau join itu adalah perintah untuk menggabungkan atau menyatukan sebuah garis. Misalnya di sini aku punya garis polyline. Aku punya garis polyline, 2 garis polyline. Nah, aku mau gabungin ini nih, biar langsung jadi 1 garis gitu. Kan kalau ini masih 2 garis ya, 1, terus 2. Nah, aku mau gabungin ini dengan cara di-join. Dengan cara join. Caranya, kita ketik J, enter. Kemudian kita klik garis 1, kemudian kita klik garis 2. Kemudian, enter. Nah, dia menjadi satu kesatuan, menjadi 1 garis. Nah, itu untuk perintah join. Kemudian, ada juga yang namanya perintah trim atau extend. Nah, untuk trim sendiri, kita coba dulu bikin objeknya. Misalnya kotak. Terus di sini aku tambahin sebuah garis. Nah, kita mau menghapus bagian yang sebelah sini nih. Nah, caranya itu menggunakan perintah trim dengan cara ketik tr, enter. Kemudian, kita klik nih batasnya. Kemudian enter lagi. Kemudian kita pilih nih yang mau kita hapus. Atau kita juga bisa dengan cara ketik tr, enter 2 kali. Kemudian kita hapus nih. Nah, itu jadi ada beberapa cara ya untuk menghapus, untuk men-trim suatu objek. Atau trim juga bisa, misalnya kita punya banyak nih objeknya. Contoh ya, kita copy suatu objek. Nah, terus aku mau hapus yang bagian sini nih. Kita juga bisa menggunakan trim fence. Caranya ketik tr, enter. Klik batas yang mau kita hapus. Kemudian enter lagi. Kemudian di sini kita pilih F. Nah, kita bisa juga kayak gini cara untuk ngetrimnya. Nah, itu tergantung yang kalian sukanya yang mana. Kemudian, selain trim, kita juga punya cara untuk memanjangkan garis atau extend. Di sini kita coba XL. Nah, aku mau manjangin garis-garis ini ke bawah sini. Caranya, ketik EX, enter. Kita bisa select batasnya nih, ujungnya mau sampai kemana panjangnya. Di sini, kemudian enter lagi, kemudian kita select objek yang mau kita extend. Kayak gitu. Atau, bisa juga dengan ketik EX, enter 2 kali. Nah, kayak gitu. Itu untuk extend. Kemudian, ada juga di perintah modify itu namanya array. Nah, untuk array sendiri, kita contoh ambil ini aja, objek ini. Untuk array sendiri, artinya menggandakan objek. Untuk menggandakan objek, tapi beda sama copy ya. Kita lihat perbedaannya. Untuk perintahnya, kita bisa ketik AR, enter. Kemudian kita select nih objeknya, enter. Nah, di kolom komen ini kita bisa baca nih, rectangular atau polar. Kalau rectangular itu, array-nya itu lurus gitu, jadi ke atas atau ke bawah. Ke atas atau ke bawah atau ke samping. Nah, kita coba dulu yang rectangular, R, enter. Nah, jadi array-nya itu posisinya ke samping, kanan, atau ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah gitu. Nah, di sini untuk ngatur settingannya, kita bisa klik bagian ini yang udah kita kasih perintah array. Kemudian di atas sini, ada yang namanya kolom. Kalau kolom itu
berarti artinya ke samping. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh kolom. Nah, di sini bisa kita atur nih, mau ke sampingnya berapa banyak. Misalnya, di sini aku masukin 5 atau 10 deh. Nah, kemudian di sini ada between. Between itu jarak ya. Nah, kita mau masukin setiap ininya tuh jaraknya berapa gitu ke sampingnya. Misalnya aku masukin 100. Nah, kayak gitu. Kita move dulu ya, ada yang nabrak. Nah, tadi kan itu kolom. Kemudian, di sini juga ada langsung ketahuan panjang totalnya berapa. 900 ya, berarti 900 dari ujung ke ujung. Kemudian, di sini juga ada yang namanya row. Kalau row itu ke atas atau ke bawah. Nah, di sini jumlahnya kita mau atur berapa nih, misalnya 7. Terus mau jaraknya disamain 100. Nah, di sini juga udah ada langsung totalnya nih. Nah, ini untuk perintah array rectangular. Nah, sebenarnya keuntungan array juga kita bisa nambah nih lebih banyak. Jadi nggak perlu kita harus tulis di sini, juga kita bisa tarik nih langsung ke atas atau ke bawah. Untuk selanjutnya di sini ada perintah array menggunakan polar. Array polar. Caranya ketik AR enter, kita select nih objek yang mau kita array, enter. Kemudian kita di sini di kolom komen kita bisa baca tipe array-nya mau yang mana. Nah, di sini kita pilih yang polar. Kemudian kita pilih base point-nya atau titik point-nya. Nah, di sini aku titik point-nya aku pilih di tengah. Nah, dia udah jadi kayak gini, kita atur nih jumlahnya mau berapa. Di sini misalnya kita atur 10 deh ya. Nah, terus kita atur sudutnya mau berapa derajat. Nah, di sini misalnya mau pakai 180 derajat bisa. Tapi di sini aku pakainya 360 derajat ya, biar kayak lingkaran. Nah, kayak gitu. Terus untuk rows di sini, rows itu kalau misalkan kita masukin nih 5. Nah, jadi jarak rows itu jarak dari sini ke sini nih, jadi ke atasnya gitu. Nah, itu untuk rows-nya. Kemudian jaraknya juga bisa kita atur. Misalnya 100. Nah, kalau total itu udah otomatis ya. Jadi kita bisa atur jaraknya sama jumlahnya. Bisa juga kita atur sudutnya. Nah, itu untuk array polar. Mungkin cukup untuk perintah modify. Sampai jumpa di video selanjutnya.